Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halidi SPDI. Saya adalah Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi. Ini adalah tugas individu learning journal yang menjadi agenda ketiga dengan tema manajemen keuangan dan manajemen resiko. Pendidikan adalah proses penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada individu melalui berbagai metode dan lingkungan pembelajaran. Tujuan utama pendidikan adalah membantu perkembangan dan pertumbuhan individu secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Pendidikan memiliki dampak yang luas dan jangka panjang dalam kehidupan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi mereka, meningkatkan peluang pekerjaan, dan mencapai keberhasilan pribadi. Pendidikan juga memiliki peran krusial dalam memajukan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berbudaya. Dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi dan misi pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka diawali dengan perencanaan kegiatan sesuai dengan hasil musrembang dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Sebuah rencana yang baik membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup agar dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam pengelolaan anggaran, Dinas Pendidikan merupakan salah satu dinas yang memiliki anggaran yang cukup besar karena Dinas Pendidikan mengelola keuangan berupa gaji dan tunjangan pegawai yang bersumber dari pusat maupun daerah. Tidak hanya pegawai yang ada di dinas kabupaten, namun juga guru-guru yang mengajar dari PAUD, SD, dan SMP, dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Kegiatan berupa pembangunan ataupun rehab fisik dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS maupun bantuan operasional PAUD atau BOP. Pada dasarnya, karakteristik pada kelola pemerintahan yang baik meliputi partisipasi berorientasi pada masyarakat luas, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel saat ini, pemerintah daerah sudah menjalankan sistem yang baik, berupa transfer gaji maupun tunjangan secara langsung ke rekening masing-masing individu penerima. Dan untuk anggaran kegiatan di OPD, baik fisik maupun non-fisik, juga sudah dilakukan transfer langsung ke bendahara kas di bidang masing-masing dari bendahara dinas. Di samping pelaksanaan sistem transfer dana dari kas daerah ke rekening masing-masing penerima. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah juga sudah memperlakukan sistem pembelanjaan dana daerah melalui sistem pembelian secara langsung melalui online, yakni melalui unit layanan pengadaan LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengelolaan anggaran yang baik dan transparan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil mengantarkan kabupaten ini mendapatkan plakat dari BPK RI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 6 kali berturut-turut mendapat WTP atau wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, masih terdapat permasalahan atau temuan yang dihadapi. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2021, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, BPK RI masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Antara lain, pengeluaran belanja barang pada Dinas Pendidikan dan realisasi belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai kondisi yang senyatanya. Melihat permasalahan yang terjadi, temuan terkait pengeluaran tersebut
dan realisasi belanja pada Dinas Perkin dan kaitannya dengan sistem pengelolaan anggaran yang sudah dilaksanakan melalui sistem cashless menunjukkan bahwa masih ada celah yang menjadi kelemahan dalam sistem tersebut. Penting untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam sistem penggunaan maupun pelaporan realisasi anggaran baik APBD maupun hibah bantuan dari pusat, yaitu dengan cara yang pertama, menyetorkan sisa uang pada rekening pengeluaran pada akhir tahun. Yang kedua, menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran. Ketiga, pembukuan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran seperti tertuang dalam DIPA. Keempat, kuasa pengguna anggaran wajib memeriksa kas satuan kerja. Yang kelima, mendorong penerapan cashless dengan mengurangi uang tunai melalui penggunaan digital payment melalui cash management system. Akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pengelolaan keuangan negara perlu terus ditingkatkan. Dalam hal ini akan berpengaruh terhadap akses dan layanan pendidikan. Dengan pengelolaan anggaran yang baik dan optimal akan menyebabkan kualitas pendidikan semakin baik. Dengan kata lain, tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan ditetapkan menjadi barometer bagi sebuah organisasi. Demikianlah jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.